Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsha Uliana Bila dengan NIM 250522018 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang masyarakat adat dan kearifan lokal, khususnya dalam perspektif sosial, hukum, dan pendidikan kewarganegaraan, dengan fokus pada contoh-contoh dari masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun di suatu wilayah dan memiliki budaya, aturan adat, serta hubungan yang kuat dengan wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan kearifan lokal adalah nilai, kebiasaan, dan pengetahuan tradisional yang berkembang dari pengalaman masyarakat dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks Melayu Kepulauan Riau, contohnya cukup banyak. Misalnya ada tradisi tepung tawar yang dilakukan sebagai bentuk doa dan restu dalam acara pernikahan atau syukuran. Ada juga pantang larang masyarakat pesisir seperti larangan berkata kotor saat di laut karena dipercaya bisa mendatangkan bahaya. Selain itu ada tradisi kenduri sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan nelayan. Selanjutnya, karakteristik masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki ciri khas seperti wilayah adat, hukum adat, pemimpin adat, budaya khas, dan tradisi turun-temurun. Dalam masyarakat Melayu Kepri, hal ini terlihat sangat jelas. Misalnya di Pulau Penyengat, masyarakat masih menjaga struktur adat Melayu, nilai keagamaan, serta tradisi sosial yang diwariskan sejak masa Kesultanan Riau Lingga. Contohnya adalah keberadaan tokoh adat dan lembaga adat Melayu yang masih dihormati dalam penyelesaian masalah maupun pelaksanaan acara adat. Selanjutnya, sejarah perkembangan. Secara sejarah, masyarakat adat dulunya menjadi sistem sosial utama sebelum hadirnya negara modern seperti saat ini. Di Kepulauan Riau sendiri, masyarakat Melayu pernah hidup dalam sistem pemerintahan adat dan kesultanan. Seperti pada masa Kesultanan Lingga, Riau Lingga, di mana hukum adat dan syariat Islam berjalan secara berdampingan. Namun seiringnya kolonialisme dan modernisasi, banyak struktur adat yang melemah. Meskipun begitu, warisan sejarah itu masih terlihat sampai sekarang. Misalnya melalui peninggalan budaya di Pulau Penyengat dan tradisi adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Selanjutnya, peran kearifan lokal. Kearifan lokal berfungsi menjaga ketertiban sosial, melestarikan budaya, dan mengatur hubungan masyarakat dengan alam. Contohnya dalam masyarakat Kepri misalnya, pantang larang melaut saat cuaca tertentu yang selain bernilai spiritual, juga berfungsi menjaga keselamatan nelayan. Larangan mengambil hasil laut secara berlebihan sebagai bentuk pengendalian eksploitasi sumber daya. Selanjutnya ada tradisi gotong royong kampung, terutama saat membangun rumah, acara kenduri atau kegiatan keagamaan. Jadi kearifan lokal bukan hanya tradisi, tetapi juga sistem sosial yang mempunyai fungsi yang nyata. Selanjutnya hubungan dengan negara. Negara secara hukum mengakui masyarakat adat pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pelaksanaannya belum selalu maksimal. Di Kepulauan Riau, beberapa komunitas lokal masih menghadapi persoalan terkait pengakuan wilayah adat, terutama di daerah pesisir atau di pulau-pulau kecil. Contohnya, masyarakat lokal kadang harus berhadapan dengan proyek pembangunan pariwisata atau investasi yang masuk ke wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup bagi mereka. Selanjutnya ada hak masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, adat, budaya,
partisipasi politik, dan sumber daya alam. Dalam konteks Melayu Kepri, hak ini terlihat pada hak masyarakat pesisir untuk mengelola laut dan wilayah tangkapan tradisional mereka. Namun, dalam praktiknya, hak ini kadang terganggu ketika ada reklamasi, pembangunan resort, atau proyek investasi di wilayah pesisir yang mengurangi akses masyarakat terhadap laut. Selanjutnya, konflik agraria masyarakat adat. Konflik agraria sering terjadi ketika wilayah adat atau ruang hidup masyarakat berbenturan dengan kepentingan pembangunan. Contohnya, di Kepulauan Riau sendiri beberapa konflik muncul karena pembangunan kawasan pariwisata, reklamasi, atau proyek industri yang mempengaruhi akses masyarakat lokal terhadap pantai, laut, dan lahan. Akibatnya, masyarakat bukan hanya kehilangan ruang hidup, tetapi juga kehilangan sumber mata pencarian, seperti nelayan atau petani lokal. Selanjutnya, peran masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan. Masyarakat adat sering punya cara sendiri dalam menjaga lingkungan. Pada masyarakat Melayu pesisir Kepri misalnya, ada aturan tidak tertulis tentang zona penangkapan ikan. Ini ini agar tidak merusak wilayah tangkapan nelayan lain. Terus ada larangan merusak hutan mangrove karena dianggap penting untuk menjaga pantai dan habitat ikan. Lalu ada beberapa masyarakat juga percaya ada kawasan tertentu yang eh, keramat sehingga tidak boleh dirusak. Walaupun berbentuk adat dan kepercayaan lokal, praktik ini sebenarnya mendukung konservasi lingkungan. Eh, Selanjutnya, tantangan globalisasi. Globalisasi membawa tantangan besar bagi kearifan lokal. Di Kepri, generasi muda mulai banyak yang kurang mengenal adat Melayu. Bahasa daerah mulai jarang dipakai, dan beberapa tradisi muncul hanya saat acara seremonial. Misalnya, banyak anak muda mengenal budaya luar lebih baik daripada memahami eh, makna pantun Melayu, gurindam, atau adat sopan santun Melayu. Karena itu, pelestarian budaya harus dilakukan dengan cara yang relevan, seperti melalui media sosial, festival budaya, atau pendidikan. Selanjutnya, ada dalam pendidikan kewarganegaraan. Kearifan lokal bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran PPKN agar siswa memahami nilai kebangsaan dari konteks budaya sendiri. Misalnya di Kepulauan Riau, nilai musyawarah mufakat bisa dikaitkan dengan tradisi musyawarah dalam lembaga adat Melayu. Terus ada nilai gotong royong bisa dicontohkan dari tradisi kerjasama dalam masyarakat kampung Melayu. Serta nilai pelestarian lingkungan bisa dikaitkan dengan pantang larang masyarakat pesisir. Nah, dengan begitu, pembelajaran PPKN menjadi lebih dekat dengan realitas kehidupan siswa. Oke. Sebagai penutup, masyarakat adat dan kearifan lokal merupakan bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Dalam masyarakat adat Melayu Kepulauan Riau, nilai-nilai adat terlihat dalam tradisi, cara hidup, pengelolaan lingkungan, dan hubungan sosial masyarakat. Karena itu, keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal perlu terus perlu terus dijaga agar tidak hilang di tengah modernisasi dan globalisasi. Baik, itu saja presentasi dari penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.